Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan orang Ambon yang ternyata Jawa. Iya, Ya bes. itu sudah. Kali ini kita lagi ada di daerah yang mungkin kita nggak kepikiran nih. Itu, Di tengah kota masih ada sawah. sawah, lalu masih ada juga model-model kayak ladang-ladang luas Oh. begini sudah. Ini orang gila kita di mana nih? Nah, Menurut pasti lo? orang berpikir Katong 2 ini lagi ada di daerah mungkin Karawang Oh, kah, enggak. atau mungkin Subang kah, atau mungkin Jawa kah, Bang Blora. penyanyi itu berarti. Apa Ya? itu? Itu yang nyanyi. Dul Sumbang, itu Dul Sumbang. Kalau Bukan kalau kakak. Iyo nih. Katong 2 ini lagi ada di daerah sebetulnya ini masih perbatasan antara Jakarta dan Tangerang Selatan, yaitu ini daerah Tangerang. Joglo. Oh. Iyo, ini masih perbatasan Jakarta sama Tangerang Selatan. Joglo. Joglo itu sudah dekat-dekat Meruya situ toh. Tuh. Tuh. Nah, tuh kan bahasanya Suaranya. juga masih Betawi-Betawi gitu. Nah, gue mau nanya sama Iya, lo nih. bagaimana, Lo bagaimana? di Jakarta udah berapa lama? Beta di Jakarta ini kurang lebih sekarang sudah 10 tahun kurang lebih. Oh, lu berarti masa kecil lu di mana? Masa kecil Ditinggal bapak? Ya. Masa kecil lu di mana? Kasihan sekali ya. Masa Anak kecil- yatim berarti. Masa kecil lu di mana? Beta punya masa kecil itu di daerah Merak, Serang. Oh, Serang. Merak. Iyo, Serang. Berarti Beta lu- kelahiran Serang. Oh, serius, Bes? Iyo, beta kelahiran Serang, Kakak. Lu Ambonnya dari mana? Nah, itu sudah. Jadi memang sing ada sama sekali. Sing ada sama sekali. Daerah Ambon tuh sing ada sama sekali. Cuman karena Tapi memang pergaulan. betul, beta di Jakarta ini banyak pergaulan. Beta pun kakak. Kakak. Itu sudah banyak sekali orang-orang Dari Ambon. Ambon. Itu sudah. Berarti lu lahir Muka mendukung juga. Yoi. Itu Berarti lu lahir dan besar di kota Serang. Lahir dan besar di kota Serang, tapi habis itu lulus STM toh, dulu STM Krakatau Steel. Beta Bagian? melanglang mesin. Oh, gue pikir nyemir baja. Ya, Bagian bagian mesin ya. disemirin. Oke. Lama. Jadi lu di Jakarta sejak berapa tahun? Beta di Jakarta itu sebetulnya sejak beta mencari Jati nafkah diri? melalui bukan, iya jati diri betul juga, betul. Iyalah, juga. jati Iyo, diri. mencari jati Sebagai diri seorang sebagai seorang kapiten. vokalis. Oh, vokalis. Wah, sebagai seorang kapiten, aku seorang kapiten, lagu itu. Iyo. Nggak vokalis. Lu berarti basicnya penyanyi dulu. Dulu awalnya penyanyi band, anak band beta. Oh, Iyo. gue tahu nama band lu pasti Cong ya. Kok bencong dong? Taman Lawang. Bukan. Berarti memang lu di Jakarta itu sudah 10 tahun. 10 tahun. Keluarga di Jakarta. Keluarga dulu di Serang, lalu sekarang Serang sudah siapa? Berarti ancur-ancuran dong rumah di lu. kota Serang, Oh, di Bapak. kota Serang. Cilegon. Oh, Cilegon, Banten. Banten. Tapi sekarang sudah pindah semua Jawa. Oh, makanya lu bisa 3 bahasa ya? Serang bisa. Serang, Ya, Sunda, sama Jawa, Ambon. Ambon bisa. Oh, Beta sebetulnya kalau ditanya-tanya berapa bahasa banyak juga. Apa nih? Apalah itu? Oh, mantep itu. Mamae. Lagi rame ya? Iyo. Nah, ngomong-ngomong soal yang lagi rame dan lagi viral sekarang nih. Iyo, Kakak. Ini ngomong santai aja kita. Iyo, boleh. Kan beberapa orang sekarang sedang merebutkan undang-undang Omnibus Law. Itu sudah. Iya nggak? Iyo, betul. Nah, gue mau nanya sama lu. Ah. Kira-kira kalau nanam singkong itu layaknya tanah itu berapa meter? Apa hubungannya? Ya terserah gue, ini kan channel gue. Lu kenapa marah-marah? Ini kan kakak tadi kita lagi ngomongin soal Omnibus Law, Iya, terus? undang-undang tenaga kerja. Iya, toh. gue tahu. Lah, hubungannya sama nanam tanah, Lah, nanam singkong berapa Ini. kedalamannya berapa? ini nggak apa cerdas. hubungannya? Ini nggak cerdas. Bagaimana le? Tadi di bridging gue bilang apa? Sekarang Iyo, sedang ramai betul. orang meributkan undang-undang Omnibus Law. Iya betul. Pertanyaannya, Iya. berapa meterkah kira-kira lahan yang kita butuhkan untuk menanam singkong? Apa Oh. salahnya gue? Iya. Gue tidak bilang pertanyaan dari Omnibus Law. Iya nggak nyambung ya. Lu aja nggak cerdas, Aduh. makanya jadi manusia itu yang cerdas. Berpikirnya harus lebih maju. Nah, sekarang iya. pertanyaan gue berapa meter sih sebenarnya kalau kita mau? Kan lu orang Banten dulu sekarang. Iya tapi beta juga bukan petani kakak. Hah? Beta bukan petani. Jadi lu nggak paham soal Beta itu? beta yang paham. Oke, kalau Iyo, gitu karena beta ya yang Abes paham. tidak paham soal Pertanian. berapa meter ukuran untuk menanam singkong. Nah, Iya. ini penting nih, Bes. Wah, ya ini kayaknya ini nyangkut pertanyaannya. Iya pasti. Sekarang kan kita sedang mempersiapkan satu cerita ya untuk ditayangkan di NU online. ONU online. Ya, Ceritanya NU online. mengenai Pertanian. pertanian. Betul, lahan gambut. Bahan gambut kan. Oke. Nah, ini Bes. Ini sangat menarik nih kalau gue lihat kan pertanian gambut terus tiba-tiba dia membuat purun gitu ya. Ya, betul. Itu keren banget loh. Betul. Nah, sebenarnya gimana sih lu bisa di Jakarta pada tahun 10 tahun yang lalu tuh lu akhirnya memutuskan untuk tinggal di Jakarta, keluarga itu seperti apa Kakak akhirnya? di situ ada ladang luas sekali. Apa sih, Bes?
Katong berantem sudah. Bukan. Gue yang nanya terserah gue dong. Hak gue nggak perlu yang sewot. Ya, memang. Gue mau nanya jalan ke Grogol naik apa itu urusan memang, tapi gue. beta mulai kesal ini. Pertanyaan mutar-mutar. Langsung saja ke inti permasalahannya begitu. Ini orang yang nggak apa namanya wawasan nggak cerdas. Makanya lu harus cerdas. Wawasan di bawah-bawah lah. Inovasi. Lu tahu nggak inovasi? Ya, tahu lah. Transportasi yang di Jakarta itu. Itu bukan inovasi. Apa? Itu namanya Transjakarta. Oh Transpai. iya, transportasi. Nah ngomong-ngomong itu, lu sejak kapan? Sejak Keluarga lu memutuskan untuk tinggal di Jakarta tuh? Sejak tahun berapa? sebetulnya bukan keluarga tapi beta sendiri. Dan, Itu 2008. Jiwa berkesenian lu sudah ada sejak itu? Sebetulnya sudah mulai kelihatan di 2008 itu, cuman karena orang tua sing ini toh, orang tua pasti. Namanya orang tua kan maunya kalau yang sesuatu yang tidak masuk akal orang tua. Nah ini nih, lu lahir tahun berapa? 83. Nah, biasanya kita yang hidup di era 90-an masa-masa dewasanya, itu orang tua kita pasti pengennya yang pasti-pasti. Betul. Kayak misalnya, lu kuliah udah nggak macam-macam. Kalau nggak hukum, ekonomi, Itu, betul. Iyo, beta disuruhnya jadi tukang insinyur. Hah? Tukang insinyur. Oh, yang bangsa potong pendek, potong panjang gitu kan? Tukang cukur. Salah aja hidupnya. Gua kalau sabar dong, Bes. Emosi. Namanya bertanya. Iya, Bapak. Mari silakan. Ya kan namanya orang bertanya sah-sah aja dong. Gua mau WI ini. Oh, di situ channelnya di situ. Gua. Namanya kita lagi bertanya sah-sah aja. Iya, sah-sah saja, betul. Ya kan betul. era-era saat segitu kan berarti lu mendobrak apa namanya hal Lima yang orang. bukan Maling dong. itu mah udah ke ini lo tabiat lo gue Ya. tahu. Enggak, lu mendobrak keyakinan orang tua lu bahwa tidak bisa lah lu hidup di situ gitu. Betul. Jadi Dan lu kenapa bisa yakin kalau lu berkesenian akan menjadikan sesuatu? ya beta yakin karena memang beta apa ya, seperti punya keyakinan khusus begitu. Jadi karena memang dulu nenek sama kakek itu udah tua? Darah bukan, maksudnya ada darah seni. Ya kalau sudah tua udah pasti Iya. dipanggil nenek, kakek sudah pasti tua. Jadi dia punya darah seni. Dari nenek kakek. Dari nenek kakek. Gitu. Dia punya darah seni. Jadi kakek saya itu dulu kalau di Jawa itu penabuh gamelan. Nah, itu bonang. Megang bonang. Tahu bonang? Tahu lah. Itu yang artis zaman dulu. Oh. Bonang tuh yang sekarang dong. Bonang itu artis sekarang. Yang mana? Yang KDI. Yang KDI kan Bonang. Oh, Danang ya. Mau habis hati di bawah. Berarti lo Beta sing bawa hati. Berarti lo memang sudah ada darah seni dari kakek dan nenek lo seorang. Nenek sinden dulu. Hah? Nenek beta sinden. Berarti basic bernyanyi lo dan bermusik sudah dari dulu. Dari kakek nenek. Orang tua ada arah ke situ nggak? Orang tua juga sebetulnya itu jago juga bermusik. main bola. Ya. Dimakan gue. Skakmat. Jadi memang orang nenek kakek nenek ya. Ya, kakek nenek. Ya, papa juga pintar lah. Berapa bersaudara lu, Bes? Beta berdua. Cowok dua-duanya? Dua-duanya cowok. Lu muka-mukanya kayak lu gini, kembar. Justru malah nggak mirip sama sekali. Mirip, beta pun kakak itu lebih ganteng kayak Andre Taulani, model-model mukanya. Oh, yang mudanya tuh kayak Andre Stinky. Mungkinkah? Itu sudah. Kayak gitu. Iya. Putih dong. Putih. Beta pun kakak itu putih. Kok Beta lu hitam, Bes? itu sudah. Beta kadang-kadang tanya, "Mama, Papa, beta ini anak siapa?" Tapi ada lagunya yang hitam kulitku memang hitam. Keriting. Gini Pak lagunya Pak. Dia bengong aja. Lu tau nggak, sebelah gue ini adalah anak maestro. Kalau ngomong-ngomong soal kalau kita ngobrol-ngobrol soal tadi darah seni dan segala macam nih, temen gue darah seninya kental. Oh iya. Karena bokapnya sendiri adalah legend. Hah? Legend. Iya, legend. Minuman dari Sari. Legend. Iya. Legend. Jadi, nah nih lu berdua nih kan orang yang lahir di tengah-tengah. masuk sini sudah. Di tengah-tengah namanya orang yang berkesenian nih. Ya. Kalau lu bermusik dan berkarir di dunia seni nggak ada yang ngelarang dong? Nggak ada. Ini seru nih. Jadi dua kontradiktif, satu yang dilarang, satu yang tidak dilarang. Nah pada saat lu tidak dilarang, Kakak, lu merasa tekanan nggak? Kakak boleh nggak itu minta tolong saja, suruh pegangin tuh daripada Enggak, duduk sana. memang harus unik begini. Oh begitu? Iya. Oh, Channel gua harus mau capek dan mau pegel. Jadi yang begitu, lu nggak ada tekanan sama sekali. Bukan soalnya kan begini. Jadi cuma Bukan, orang kan biasanya nih, kalau yang nggak dipaksa, kadang merasa gini, ih gua kagak mau ke situ. Betul. Tapi gua pagi-pagi disuruh nyanyi ini, gua nggak mau. Nah sementara dia kan, lari, gua pengen nyanyi apa, dia bilang, gua pengen nyanyi, tapi kata bokapnya, nggak penting nyanyi loh. Kalau itu ada motor itu mesinnya dibetulin sudah, kayak gitu orang tuh.
Nah, kalau ngomong-ngomong soal disetujui bergerak berhubungan dengan dunia seni Ya. dan tidak. Betul. Kalau lu kan tidak disetujui. Tidak disetujui. Nah, bagaimana dengan Bang? Bang. Nggak ada di atas. Nah, tadi kan nggak bilang. Iya. Lu kan kalau lu nih, pasti kan kalau mau main band, ngapain sih Bes main band? Wah, Nggak ada guna gitu kan. Dimarahin. Marahin ya? Benar-benar maksudnya dulu mau latihan aja tuh, mau latihan main band tuh pasti Ribet. telepon. Oh. Jam segini belum pulang, kemana kamu? Wah, pulang-pulang tuh udah pasti yang namanya kena marah kah atau kena pukul kah, itu udah pasti itu. Lu bahagia saat lu bermusik? Kalau kita sebetulnya nggak diarahkan, jadi mengalir gitu aja. Oh, jadi bokap nggak yang nyuruh, lu namanya bapak lu penyanyi, nyanyi lu. Enggak. Pagi-pagi yuk kita. Enggak. Wih. Tapi setelah dia tahu kita Punya kesini bakat? dulu, nah, bukan kita ngeband, nyanyi apa segala macam. Nah dia mau tunjukin ke teman-temannya. Ini loh anak gue bisa nyanyi begitu. Nah, kadang, tapi caranya dia ketika kita nyanyi di depan orang, ketika salah kita dibentak langsung. Kah? Nah di situ Yang saya guru. hancur Hancur hati. hati. Akhirnya Gila, secara lu misalnya lagi di panggung nih tiba-tiba lu berak lu. Wah, iya. Saya kenal itu. Pik, jangan mana-mana, ntar lanjutin lagi. Opik lagi ngurut gue tadi. Ntar kita ngurut lagi. Iya. Belum, contoh baru separuh tuh. vokal A, A. kita nyanyi A, bukan A. Oh siap. Biar Iya. rasa di Udah ngopi belum? A. Gitu. Oh, langsung digituin. Bapak, Buka mulutmu. bapaknya galak ternyata. Iya. Tadi gue baru tahu ternyata Om Edi Silitonga itu dulu bekas mantan satpam. Kah? Iya, itu. Galak banget. Iya. Iya, militer. militer. Tapi itulah ya namanya mendidik seseorang itu harus. Nah, kalau lu dididik secara benar untuk mencapai sesuatu yang benar. Ya. Nah, kalau lu berarti lu meyakinkan diri lu sendiri untuk memberikan keyakinan orang tua lu Betul. bahwa Betul. Jadi Tapi sekarang gimana orang tua lu? kebetulan ya sekarang ya puji Tuhan, alhamdulillah setuju. Setuju. Gitu. Jadi Dua-dua masih ada? puji Tuhan masih ada, Wih, masih mantap. sehat. Mama saja, mama sudah ada sakit stroke. Iya, mama. Usia berapa, Bes? Mama beta usia 60, sekarang 65. Lu kalau punya orang tua yang masih hidup ya, dijaga, Bes. Iyo, beta Sakit juga dia gitu. dirawat. Iyo. Temen gue nih, pada saat bapaknya di saat akhir-akhir hayat bokapnya, di Bali ngayap deh. Kah? Anak durhaka nih. Oh, jadi sing ini. Jadi sedih kan lu Ren pada saat bokap meninggal lu dalam kondisi begitu. Sedih. Jadi Makanya waktu lu rawat tuh bokap Iya, lu. Iya waktu itu udah feeling sih kayak mau Hari-hari akhirnya- atau akhirnya. akhirnya gue balik dari sana ketemu cuma sebentar udah di rumah sakit, posisinya di rumah sakit yang udah sempet nggak ada. Hah? Udah Lu sempet jadi nggak tidak melihat akhir hidup dia, nggak melihat Melihat, kondisi jadi terakhir udah- maksudnya nggak kayak misalnya anak terdekat nih ya misal pasti dia akan mengalami masa-masa bokapnya lagi atau orang tuanya yang udah mau ending lah gitu, saat-saat dia lagi sakit, saat-saat dia lagi butuh perawatan. Lu ada? masih Oh, sempet, masih sempet. jadi sempet nggak ada. Hmm. Balik lagi setelah 2 jam di dokter usaha ada lagi, udah sempet bangun, sempat sadar, terus sempat bisa lihat ketawa, udah sempet Oh, udah pamit. mau, kalau kita mah udah Pamit. kalau kita kan harapannya dan Sembuh nih. ini berangsur-angsur baik, ternyata setelah itu Mewah. Wah, Tuhan berkeinginan lain. Lain, betul. Jadi Tuhan Maha tahu bahwa komedi ini Iya. sudah waktunya istirahat. Iyo, opa sudah senang di sana. Yo, Iyo. Dari ke lu berdua bersaudara, Beta berdua. dua-duanya udah berkeluarga. Sudah, alhamdulillah. Oke. Kita sekarang bicara yang saat ini. Apa aja karya lu yang udah lu buat dengan memberikan Waktu di band, keyakinan sama orang waktu tua itu lu? memberi keyakinannya lewat begini. Jadi ketika di gereja, justru malah di gereja. Ketika di gereja itu ada ibadah toh. Iya, Jadi, betul. Dengar tiba-tiba beta kan tanpa bilang-bilang sama papa sama mama. Kalau lu bisa nyanyi. Ya bisa nyanyi, Oh, lalu iya. beta tampil. Dia ngeliat. Langsung lihat, kaget. Pergi langsung orang tua dia. Langsung, kok bisa anakku pintar Langsung- nyanyi nih. Langsung gitu. pergi gitu malas. Enggak lah, nonton. Lagi ibadah ini. iya. Iya, lalu Iya. ketika dulu beta tuh pengen banget bisa main drum tuh. Wah, sampai stick tuh dipatah-patahin. Lu stick dipatahin main drum memang lu ngerusak. Bukan, bapak yang matain maksudnya. Oh. Beta pun papa. Oh. Nah, itu. Lalu ketika pas ibadah juga, Wah. beta main drum. Dia lihat. Kok bisa latihan di mana nih anak gitu. Beta belajar colong-colong begitu latihannya. Tapi kan sorry nih gue potong.
Tapi kan di gereja itu memang ada aktivitas bermusik dong. Ada, cuman memang ya Bokap itu, lu nggak boleh? Dibatasi sudah, dibatasi, beta dibatasi. Pulang ibadah pulang, gitu loh. Karena memang jauh kan, pulang ibadah pulang begitu. Jadi, Apa reaksi dia begitu melihat nah, anaknya? Yang lebih ininya lagi, kagetnya lagi ketika beta bikin album band. Nah, ntar, jangan sampai gitu dulu. Nah, bagaimana? Pada saat di atas panggung itu, bokap dan nyokap lu lihat Ya dong. beta lu lihat, main. beta juga Apa lagu yang saat itu lu bawakan? lagu ini, aduh beta lupa lagu gereja waktu itu lagu. Nggak apa-apa ya kan ada judulnya. Masa lagu kebaktian nggak ada judulnya? Ini, jadi beta waktu itu nyanyi sama beta pung teman tuh, Yerusalem, Hah? kota mulia. Bokap sama nyokap lu ngelihat. Wah, berkaca-kaca. Sorry nih. Iya. Kita kan berlainan keyakinan. Betul. Tapi kita satu hati. Yoi dong, Indonesia. Itu kan, sorry kalau gua salah, tolong benerin ya. Iya, betul. Berarti itu adalah lagu yang berkaitan dengan religi dan apa sih kalau kita bilang kayak bahwa itu memang kayak ayat ya? Ya. Sempilan ayat dong. Bukan? Sebetulnya di lagu itu tidak ada sempilan ayatnya, Jadi? tapi ada ungkapan gitu loh, ungkapan rasa rindu kita sebagai insan manusia untuk rindu untuk ketemu dengan Sang Pencipta. Gitu. Menunjukkan rasa bahwa keimanan kita terhadap keyakinan kita dong lagu itu. Betul. Gimana rasanya bokap nyokap lu itu enggak, iya kan? Iya, beta lihat berkaca-kaca di Lunya? mata. Hah? Lunya? Beta juga sempat agak-agak ngeleong suara itu kan, Iya. karena pengen nangis toh. Gue juga mau nangis dengar kondisi saat itu, gue bayangin. Karena pengen nangis gitu, jadi sempat ngegeleong. Lalu pas begitu turun, jarang-jarang itu beta dipeluk. Iyalah. Wah, dia senang sekali. Itu momen dari pertama ya. Dari situ mulai yang lebih mengejutkan buat mereka adalah ketika beta punya album band. Keren. Gitu. Jadi beta, Lu band lu apa namanya dulu? Gio. Hah? Gio. Oh, Gio, iya. Genrenya? Genrenya dulu metal. Oh, enggak masuk. Melayu akal. total. Oh, Melayu total. Iya, mendayu-dayu itu lah. Iya, mendayu-dayu gitu. Gio, ganteng imut oke, Gio. Lu ganteng itu oke. Ubi tiup. Iya, berarti memang sesuatu itu yang kita tempuh dengan penuh perjuangan pada saat sudah mencapai satu titik prestasi. Iya. Apalagi momennya di Kagetnya tempat lagi ada ibadah. lagi yang itu. lebih kaget. Apa Yang tuh? lebih kaget adalah ketika beta masuk di layar kaca. Nah, karya pertama lu di sinetron apa? Sebut nggak apa-apa? Apa lah? Usman 77 sama Kang Sule dulu ya. Usman on. Oh, belum lama dong berarti. Ya 2013. 2013. Karir lu mulai Itu awal dilihat mula karir. tahun 2013. Iya. Oke. Lalu yang Sini dulu FTV sinetron dan FTV, ini. sinetron, film layar lebar. Buat teman-teman yang belum dari tadi pemasaran siapa sih? Yabes ini dia adalah salah satu pekerja seni di bidang acting. Ya, kalau teman gue yang sebelah sini adalah anak dari seniman besar Indonesia, yaitu almarhum Edi Silitonga. Ini kita bertiga memang tidak satu hati. Karena kita sering berantem. Apalagi soal micet. Enggak ya? Iya, rebutan. Enggak, itu iklan doang, iklan. Iklan. Tapi sebenarnya emang bercanda ya, tersering. bercanda. Enggak serius ah. Enggak, kita memang suka gitu, guyon. Iya. Kalau yang anggap serius silakan komen di bawah. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ini kita adalah membuktikan bahwa tidak selamanya keyakinan itu menjadikan batasan buat kita bergaul. Betul. Gue sama Yabes bergaul awal itu waktu belum lama kita bisa. Iya, syuting. Tapi udah kayak teman lama. Betul. Terus Seperti sekitar dari kecil tahun gitu ya. iya, padahal gue dari kecil gedek sama lu begini. Itu waktu itu judulnya apa, Bes? Kita mengejar impian. Waktu itu kita syuting di Purwakarta. Indramayu. Iya. Purwakarta, Bukan, Indramayu, Cirebon. Dari Cirebon 3 dulu. tempat, iya. Cirebon baru pindah ke Indramayu, baru ke Purwakarta. Nah, Gitu. orang mungkin mengiranya gue dan Yabes adalah teman lama, padahal kita berteman baru hitungan tahun ya. Kurang lebih Tapi 5 udah tahun lah ya. Seperti saudara lama Ya, lah. betul. Termasuk dengan anaknya Bapak Edi Silitonga ini kita berteman baru 2 bulanan 2 lebih. bulanan. Gua. 2 bulanan. Iya. Tapi udah sering bareng ya. Tapi kita udah sering micet bareng. Iya. Kita memang berbeda tapi memiliki selera yang sama. Ya, uset itu lagi. Makanya sering berantem. Sering berantem, kita sering Rebutan, rebutan. ya. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman,
makasih banyak sudah dari tadi mengikuti obrolan kita yang mudah-mudahan ada maknanya walaupun dari awal sampai akhir tidak ada makna di sini. Iya. Cuma hanya untuk memenuhi konten saya saja Tapi ya. mungkin kalau misalnya boleh kasih apa ya seperti bukan wejangan. Bukan, mungkin ya, seperti zaman dulu era-era 90 itu kalau di buku diare kata mutiara. kata mutiara. Oke, Jadi apa kata mutiara? kalau misalnya mau mengejar impianmu jangan setengah-setengah, kejar terus sampai dapat. Lu tuh. Iya. Nah, ini di sini berbeda nih. Itu. Coba lo mengenai impian gimana? Saya belum ada mutiaranya. Enggak, untuk impian enggak ada mutiara lo. Nggak ada. Males emang lu anjing. Iya, kejar terus. Kalau gua enggak. Apa itu? Kalau gue itu prinsip gue adalah jangan pernah memaksakan kita untuk mengejar impian. Oke. Karena pada saat kita lelah, kita akan terjatuh dan merasa sakit, Pak. Oh iya 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 Ya? iya. Tapi kalau impian itu cukup kita nikmatin aja. Karena impian itu ada pada saat kita terlelap saat tidur. Itu mimpi ya. Hah? Mimpi itu. Oh, gue salah ya? Itu Mimpi. mimpi. Yang mana sih yang benar? Beda, ini impian. Impian, cita-cita. Oh, cita-cita. Cita-cita. Harapan. Harapan. Oke. Iya. Oh, zaman itu mimpi kalau kalau misalnya nggak kecapai, ya kan apalagi jangan bangun salah-salah, tiba-tiba jangan marahin jatuh. tapi gue enggak sih. Tapi gue pernah mengalami titik itu loh, Bes. Lu mengalami Jenuh nggak? ya? Jenuh. Gue Sempat sih memang, gue sempat. gini. Prestasi gue itu kan bermula sekitar 2001 lah gue mulai Lama ya? meyakini bahwa gue bisa berkesenian, tapi sampai sekarang gue cuma yang naik turun gue jadi yang merasa gue capek ah. Ini gue bener nggak sih di sini begitu ya? Iya. Kadang-kadang pernah ngerasa begitu nggak? Pernah gue udah mau istirahat ada lu sih nggak sih nggak gue cerita gue bilang gue kayak mau udahan deh di dunia seni ini karena gue pikir untuk apa sih gue kejar-kejar capek Iya, betul. gue mau istirahat kalau memang ini jalan gue ya nanti akan terjadi kalau Beta tidak ya pernah gue itu juga. pindah Beta di haluan. fase 2016 Capek ya? capek, itu merasa capek 2016. Nah kalau mau ngelihat seperti apa kecapean kita nah hari ini ya apa itu? udah lewat ya. Kemarin. Nah, ya tinggal buka aja di Iya. video.com. Itu judulnya Tertuduh Sukses. Jadi di situ orang melihat kita mungkin oh gila dia begini. Padahal di dalamnya kita waduh pedih, Pak. Ya. Orang menganggap kita oh dia mah Betul. pakai mobil ini duit ada Wah, padahal udah masuk ya layar Allah. kaca. Ini pasti orang ini sukses nih. Ya, kita Banyak kadang duit suka nih. nyari selipan di bawah lemari ada nggak sih? Nah, Cepetan. kadang-kadang saku-saku Iya. kantong lama begitu kan. Misalnya lu sebagai anak legend pernah nggak dituduh sukses? Anaknya di Sri Tonga, masa nggak punya Sering Hah? banget, sering banget. Itulah hidup kita ya. Iya. Menilai orang dari sekedar sisi luar. Fisik. Nah itulah yang bikin kadang gue capek, Bes. Iya. Kita ya mungkin, oh lu nggak kali ya. Kalau gue merasa oh, gua Sama, ya kan? beta juga gitu. Beta pun merasa Capek. seperti itu. Iyo, capek gitu. Cuma ya itu pernah juga di fase itu 2016 sampai akhirnya ngambil keputusan buat sudah selesai. Iya gue 1 tahun ini lagi ada di fase itu. Gue mau break sebenarnya. Tapi ada lagi ya udah gue jalanin aja. Iya. Beta juga sampai punya ada seperti ya ketika nanya ya pasti nanya sama yang Iyalah, Maha Kuasa tuh iya. ketika dalam kesendirian termenung. Betul, itu nanya sama- dialamin, iya, betul benar. sama yang kuasa nanya Tuhan betul nggak beta di sini gitu. That's right. Sampai akhirnya diberi keyakinan sudah kau jalani sudah. Ini Lu memang sudah diberi jalani. keyakinan itu? Puji Tuhan. Makanya sekarang beta fokus dan puji Tuhan ketika beta benar-benar fokus ada terus nggak pernah berhenti nggak pernah putus Iya. itu. Ini pengalaman spiritual juga sih. Ya. Kalau gue pernah menantang Tuhan gue. Woi. Serius. Belum lama ini gue menantang Tuhan. Gue bilang, aduh gue udah capek. Kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang Allah itu ada, tolong dong ngasih gue bukti. Jangan gue kayak gini aja. Gue pernah menantang Tuhan loh. Tapi bener loh. Ketika itu disampaikan Ketika itu gue emosi gue memuncak tersalurkan, tentang kebencian gue terhadap dalam tanda kutip ya pencipta gue, tiba-tiba Bes ada orang terdekat gue namanya Pak Deribut. Dia datang dengan nggak mungkin dong yang namanya pencipta kita datang jegreng bisa meninggal kita kaget ngeliat di depan kita lewat Pak Deribut. lewat orang. Jadi mungkin pada saat itu Allah itu menggerakkan lidah Pak Deribut. Dan apa yang gue tanya pada saat gue marah dengan tanda kutip sang pencipta gue dijawab oleh Pak mungkin Deribut. iya Allah itu memberikan kasih tahu tuh bocah. Jadi kata Pak Deribut gini, nggak semuanya permintaan kita itu akan dikabulkan oleh yang Maha Pencipta. Betul. Kenapa? Karena bukan lu doang yang minta, banyak ngantri. Betul sekali. Gue juga langsung kadang-kadang- tapi gue langsung ngerasa Iya. itu pertanyaan gue semua. Satu. Terus yang kedua pertanyaan gue gini, gue udah sholat setengah mati kok gue gini. Dijawab lagi. Sholat itu bukan buat meminta bukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Tapi itu adalah bentuk kewajiban kita terhadap yang Maha Pencipta. Betul, kan? Gue dijawab lagi tuh dua. Beta merinding. Serius ini gue belum lama nih. Yang ketiga, Keren. iya. Dan yang ketiga gue tuh sempet nanya gini lagi, gue sempet bilang bahwa kalau memang
engkau ada, kasih bukti. Apa yang harus gua lakukan? Terus apa yang mau lu kasih coba? Oh, orang yang nggak pernah ini, wah murka deh gua. Apa Pak Deddy But bilang? Apa itu? Hidup itu bukan harus kita mengejar, tapi kita nikmatin. Oke. Karena masih ada yang di bawah kita selain kita. Iya. Kamu masih mending, Brik, masih punya ini. itu. Ada loh, dijawab, Bes. Iya. Tuh pengalaman spiritual. Nah gitu, Bes. Jadi orang itu, nah setelah gua melakukan itu, datang lagi, Ada rezeki lagi. terbuka lagi. Jadi Dari situ lah ya mulai terbuka lah. lu Ya. apa Oni ya yang ngomong? Manusiawi lah kalau kita mengalami titik di mana kita jenuh. Oh iya, betul. Gitu. Oke lah. Makasih banyak ya, Bes. Sama-sama, Makasih banyak, Kakak. Pak, lu namanya siapa sih? Randy Bapak kayaknya Cilitonga. katanya udah kenal. Iya. Randy Cilitonga ya, Bes. Mudah-mudahan obrolan kita yang nggak penting ini mengisi luang waktu di sela-sela kita bekerja. Ya. Kita bukan lagi syuting, Kita tapi lagi menanam singkong. Makasih banyak buat semuanya. Iya. Pesan gua jangan pernah nge-like dan nge-subscribe channel gua karena Kenapa? ya lebih penting channel yang lain. Oh, gitu. Karena channel gue tidak penting untuk di-subscribe. Oh, rendah hati sekali. Bukan rendah hati, tapi tonton yang banyak. Gue viewernya yang penting. Iya. Thank you ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.